oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pengorbanannya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada saat ini. Semua karena kemurahannya, semua karena kasih-Nya. Mari kita mulai ibadah pada saat ini. Kita hayati, kita renungi kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan, telah Kau beri kemenangan ya Tuhan. Kau telah relakan diri-Mu Tuhan, menebus dosa kami Tuhan, semua umat-Mu itu. Kami bersyukuri Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau. Kami memiliki juru selamat yang selalu ada pada saat kami, kondisi kami apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada saat ini. Kiranya curahkan kuasa harapan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kami Tuhan. Curahan kuasa darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami Tuhan, baik kami yang di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah di tempat tinggal masing-masing ya Tuhan. Lawatan-Mu sama ya Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan pada saat ini. Kiranya Kau memberkati para pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Kau rapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau rapi, Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Maha Kudus. Dan kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang pada saat ini Tuhan sedang kurang enak badan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tercurah Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, karya terbesar. Kita syukuri Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sangat baik bagi kita. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau rela mati Tuhan bagi kami Tuhan, semata-mata Tuhan, karena untuk kemenangan kami Tuhan. Amin. Untuk kemenangan kami Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku, sukacitaku penuh. Terima kasih. Ku
Dan kita telah menjadi baru karena kuasa Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan. Mari kita puji sembah, kita tinggikan Tuhan dengan pujian. Sungguh ku bangga, kita harus bangga memiliki Allah yang rela berkorban bagi kita. Haleluya. Mari kami menyaksikan Tuhan. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku percaya. Sungguh ku bangga Bapa, punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku percaya. Ini ku bersembahkan. Ini ku bersembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati. Beliau sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku percaya. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku percaya. Ini ku bersamakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati. Karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami persilakan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian karena salib-Mu. Hidup yang baru
Karena
Bawalah kami untuk merasakan proses di mana Engkau merasakan proses itu waktu Engkau ditangkap, bahkan ditutup, diolok-olokkan, sehingga Engkau menggenapi firman-Mu. Engkau mati bagi kami, Engkau menjadi kutuk di atas kayu salib menggantikan kami manusia yang berdosa ini. Kami percaya saat ini kekuatan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi setiap kami, sehingga setiap kutuk-kutuk dari mulai Taman Eden terlepas bagi kehidupan kami saat ini. Kami mau membuka hati kami saat ini, ya Bapa, untuk mendengarkan saat Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah baik suci-Mu Tuhan Yesus menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ambil sikap tenang, membuka hati dan pikiran kami. Pikiran-pikiran kami yang salah di hadapan-Mu, ampuni, ampuni dan ampuni oleh kekuatan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Bersihkan tempat ini, bersihkan tatanan hati kami, supaya kami ditaburi oleh kesuburan firman Allah. Terima kasih Tuhan, utus para malaikat berkemah di sekeliling kami, supaya kami terjaga, terpelihara, terlindungi saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Haleluya. Umat yang percaya sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sehat semua? Amin. Tetap semangat. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Pujian penyembahan kita mengingatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di mana proses yang dialami oleh Tuhan Yesus sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Rela mati di atas kayu salib. Dia Tuhan, tapi Dia rela berkorban bagi kita. Amin. Kita flashback kembali saudara, bagaimana seandainya kalau kita yang mengalami yang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu. Tentu sampai saat ini, kalau kita merasakan kita dibawa oleh Roh ke sana, merasakan seperti apa yang dialami oleh Tuhan, ini tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Ini yang seringkali kita lupa. Kenapa lupa? Karena hanya kita merasakan bahwa itu dengan hanya kekuatan kuasa tubuh dan darah kita diselamatkan, tapi kita lupa proses yang dialami oleh Tuhan. Kalau kita mengalami proses yang dialami Tuhan, itu pasti kita tidak macam-macam. Amin. Pasti perbuatan, sikap, perilaku setiap hari pasti belajar dan belajar menghidupi firman itu. Amin. Mari kita perhatikan firman Tuhan, bahwa hari ini adalah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan. Oleh sebab itu kematian dan kebangkitan Tuhan
adalah lambang kemenangan bagi kita. Amin saudara. Itu mari kita membuka mata rohani kita, di sekeliling kita, di tempat ini dipenuhi oleh malaikat Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika Tuhan berbicara, maka saya mohon kepada Bapak Ibu, silakan buka hati dan pikiran, telinga pendengaran, semua panca indera mari kita aktifkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Dia sangat menyayangi umatnya. Oleh sebab itu, ketika kita menyembah Tuhan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebaliknya ketika Tuhan berbicara, kita sediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah dipulihkan karena pengorbanannya. Amin. Dipulihkan karena pengorbanannya. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-1 dan ke-2. Injil Matius pasal 27 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ayat 1. Yang pertama, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Kalau kita perhatikan saudara, coba kita perhatikan. Misalnya saudara dimasukin di dalam sebuah kamar yang tidak ada pintunya, lalu diisi dengan air. Saudara berpikir bagaimana cara untuk keluar dari kamar tersebut? Kiri kanan depan belakang tembok, lalu diisi dengan air. Semakin lama semakin terisi, semakin lama semakin penuh. Kita harus kemana saudara supaya kita bisa keluar? Artinya harus melihat ke atas. Kita naik ke atas, semakin diisi oleh air, semakin kita berenang. Kita sampai naik ke atas, lalu melihat ke atas, lalu keluar. Begitupun setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi sudah diselesaikan di Kalvari oleh Tuhan Yesus. Masalah apapun yang tidak bisa teratasi, seolah-olah tidak bisa terselesaikan, tetapi Tuhan Yesus Kristus sanggup mengangkatnya, menyelesaikannya di atas Kalvari. Yang percaya katakan amin. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata tadi bahwa rencana-rencana imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan mutlak untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Untuk apa? Untuk diadili, lalu disalibkan. Untuk menggenapi firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Ulangan, untuk telah tertulis di sana nubuatan tentang Tuhan Yesus untuk penyelamatan umat manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan bahwa ada doa Tuhan Yesus Kristus di Bukit Getsemani. Nah, Dia membawa murid-muridnya yang dikasihinya, lalu murid-muridnya sering tertidur. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Bangun, jangan tidur, berdoa supaya jangan engkau jatuh ke dalam pencobaan. Proses sebelum disalibkan Tuhan Yesus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus sangat tergoncang karena kehilangan
tergoncang iman, tercerai-berai, sampai Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan umat Kristen, ketika menghadapi, dihimpit oleh berbagai masalah kehidupan, seringkali kita tergoncang, seringkali kita bahkan tidak sedikit lari dari masalah, tidak sedikit menyangkal Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saya. Namun Tuhan Yesus Kristus sampai di kayu salib masih tetap mengasihi orang-orang yang mengolok-olokkan Dia. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak perlakuan kehidupan kita. Apakah bisa kita hidup sama seperti yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup ini? Kita tarik pelajaran dalam hal ini lewat Jumat Agung ini. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat Perjanjian Lama, yaitu aturan hukum Taurat, hukum Musa, setiap sekali setahun Imam Besar Harun mempersembahkan korban untuk pendamaian dengan menyembelih binatang. Nah, korban apa? Ada 5 macam korban, saudara, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Namun semua itu tidak dapat menyempurnakan hidup kita. Darah binatang tidak bisa menyempurnakan, menghapus secara total dosa dan pelanggaran setiap umat manusia. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menggenapi firman-Nya, menggenapi hukum Taurat. Bahkan dalam firman yang lain mengatakan bahwa membatalkan. Sebenarnya arti membatalkan ini artinya bukan melakukan firman yang lain, tapi yang firman dalam Perjanjian Lama tidak berlaku, tetap berlaku. Namun, saudara, yang dimaksud di situ penyempurnaannya hanya oleh darah Tuhan sendiri yang sanggup menebus kita dari segala dosa. Darah binatang, garis bawahi, darah binatang tidak bisa menghapus secara total dosa-dosa umat manusia. Yesus Kristus banyak yang menganggap bahwa hanya sebagai hamba. Betul? Dalam keempat Injil menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah kita pahami bahwa kepribadian Tuhan Yesus itu sudah terlukis, tertuang di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Amin. Nah, saya tidak membahas sampai ke situ. Kita fokus untuk hari ini bahwa dipulihkan karena pengorbanannya. Amin. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sekedar sebagai hamba, tetapi Dia adalah Tuhan satu-satunya. Mana mungkin seorang hamba dapat menghapus segala dosa dunia? Tuhan Yesus itu datang lewat firman-Nya. Firman Allah menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 tertulis di sana bahwa firman itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah yang telah rusak akibat dosa yang diawali di Taman Eden akibat kesalahan oleh Adam dan Hawa. Gambar dan rupa itu telah menjadi rusak. Hanya Tuhan sendiri yang dapat mengembalikan gambar dan rupanya. Amin. Gambar yang telah rusak itu telah menjadi dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang lewat firman-Nya, datang mengambil rupa, menjadi seorang hamba, bahkan menjadi manusia yang paling hina, paling terendah.
lewat prosesnya itu kita diajarkan supaya kita bertobat agar meninggalkan semua perilaku tabiat dosa lama itu dan kita hidup berdasarkan firman Allah. Amin. Nah, dengan cara Tuhan mati di atas kayu salib, gambar dan rupa Allah dikembalikan, dipulihkan bagi setiap umat yang percaya. Haleluya. Amin. Mari saudara katakan, saya dipulihkan oleh kuasa darahnya. Saya dipulihkan oleh kuasa darahnya. Amin. Amin. Kalau kita memahami makna Jumat Agung ini bahwa kematian Tuhan sungguh luar biasa saudara. Kita tidak tersandung apapun. Kita memakai baju rohani, panca indera rohani, kacamata rohani. Saya dan saudara masih belajar sampai hari ini. Seringkali kita diperlihatkan yang tidak menyenangkan di hati kita. Seringkali kita diperlihatkan yang tidak enak kita pandang, tidak enak kita dengar. Namun sebagai hal yang positif, untuk melatih, mengasah panca indera kita supaya kita menjadi dewasa penuh hidup dalam Kristus. Jangan seringkali kita melihatnya secara sisi negatif, saudara. Amin. Tuhan Yesus kalau itu berbuat sebenarnya, buat apa mati di atas kayu salib? Satu perkataan Tuhan Yesus pun dosa dunia bisa diampuni. Tetapi karena Dia datang menjadi manusia, taat sampai titik darah penghabisan, kepada Bapaknya yang di surga. Makanya Tuhan Yesus itu datang dalam proses kehidupan yang tidak pernah mengenakan. Lebih lagi akhir zaman, jangan kita terlena dalam zona titik nyaman. Tuhan Yesus sebagai Tuhan saja tidak pernah enak selama di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam firman yang sebelumnya, Tuhan Yesus itu diolok-olok. Ada dua golongan saudara, yang mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi yang belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengolok-olok, mengejek-ejek, meludahi, bahkan banyak yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Mana mungkin anak tukang kayu mengaku diri sebagai Tuhan? Itu logika manusia. Dan bahkan kalau terjadi di zaman kita, belum tentu juga kita bisa menerima hal yang sama. Benar? Belum tentu kita bisa menerima hal yang sama. Tetapi karena Roh Kudus, kita diajarkan apa yang kita tidak lihat, tidak kita rasakan saat itu, semua disediakan bagi kita hari ini untuk penyelamatan kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, aturan-aturan yang berlaku di hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan, menghapus secara total dosa-dosa umat manusia. Tetapi Tuhan datang dengan sendirinya dari rahim seorang Maria, seorang perawan. Maria datang bahwa manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria adalah firman Allah dan Roh Kudus. Sehingga tujuannya untuk menggenapi setiap firman Allah yang telah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama, bahwa Tuhan Yesus datang mengembalikan gambar dan rupanya. Orang tidak bisa mengembalikan gambar dan rupa Allah. Hamba sekalipun tidak bisa mengembalikan gambar dan rupa Allah. Tetapi Allah sendiri yang sanggup mengembalikan gambar dan rupanya yang telah rusak. Amin. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan bahwa Allah sendiri sanggup memulihkan keadaan kita, keadaan umatnya, sang firman yang dapat memperbaiki kembali apa yang telah rusak sekian tahun, sekian lamanya, mulai dari Taman Eden, akibat pelanggaran manusia, yaitu yang melanggar hukum Allah diawali oleh Adam dan dari Taman Eden.
Dosa itu dalam bahasa aslinya itu hamartia, yaitu melanggar hukum Allah. Seringkali kita melanggar firman, tetapi sampai titik darah penghabisan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita perhatikan di atas kayu salib Tuhan melakukan pekerjaannya, saudara. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib ditulis di dalam keempat Injil. Kita perhatikan dulu ayat Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 34. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Sudah di atas kayu salib, saudara, sudah merasakan hal yang paling mengerikan, sampai mencurahkan bilur-bilurnya. Bahkan masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah umatku." Apakah kita sanggup mengatakan itu sampai hari ini, saudara? Itu Roh Kudus mengamati kita. Itu Roh Kudus dipenuhi di tempat ini, saudara. Malaikat Tuhan banyak di tempat ini, sangat banyak di tempat ini. Tuhan tahu hati setiap kita. Di saat-saat kita melihat suatu masalah, bahkan kita melihat keadaan orang lain secara negatif, apakah kita bisa mengatakan dengan firman-Nya seperti ini, "Ya Bapa, ampunilah saudaraku, ampunilah orang tersebut, sebab dia belum sadar, belum tahu apa yang dia perbuat terhadap aku." Kira-kira kita bisa sanggup mengatakan demikian? Hanya kekuatan Roh Kudus yang sanggup mengatakan itu di dalam pribadi kita dan terucap lewat pengampunan setiap kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara, maaf saja, tidak diampuni. Tuhan Yesus mengampuni, maka juga kita harus mau mengampuni. Kalau mau diampuni, mengampuni juga. Haleluya. Inilah makna yang sesungguhnya di atas kayu salib. Sampai titik-titik penghabisan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bahkan sampai terakhir sudah selesai. Bahkan juga kedatangan kuserahkan nyawaku. Tidak pernah satu kata pun keluar dari kata Tuhan Yesus mengutuk. Saya mengoreksi diri, saudara. Saya manusia biasa, dan saudara juga perlu mengoreksi diri. Kadang kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, seringkali kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak bagus. Dan saya juga belajar dalam hal ini, karena saya manusia yang terbatas. Dan dengan menilai, memahami Jumat Agung ini, saya belajar. Dan mari kita belajar. Amin. Amin, saudara. Nah, selanjutnya kita perhatikan ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita baca dulu dari ayat yang ke-39 biar lebih jelas lagi. Ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Stop dulu. Nah, kita tarik pelajaran dari ayat ini. Perlu kesadaran penuh. Kalau tidak sadar, mana mungkin mau
mana mungkin mau mengampuni. Perlu dulu sadar kita salah atau benar. Perlu kesadaran. Yang satu ini yang sebelah kanan Tuhan ini sadar, tapi sebelah kirinya itu enggak sadar, saudara. Salah, tetap salah, berbuat salah terus-menerus, tapi merasa benar. Kehidupan akhir zaman pun demikian. Haleluya. Ada juga berbuat salah tapi sadar tidak mau mengampuni juga salah. Oleh sebab itu kita sadar tapi mau melepaskan pengampunan. Itu makna Jumat Agung, penuh dengan kasih. Sekalipun kita tidak salah, tapi kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus mengampuni satu dengan yang lain, kita buka hati, kita tundukkan hati, kita merendahkan hati untuk saling meminta ampun. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada puncaknya di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Ini jangan kita berpikir mau menjadi mempelai, tapi ini tidak beres soal pengampunan. Jangan harap jadi mempelai, saudara. Kekerasan hati, tersandung hati, kalau itu tidak beres, jangan harap jadi manusia yang disempurnakan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini kadang-kadang saya keras berbicara, tapi saya mohon maaf, saya mohon diampuni. Tapi inilah yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam hati saya. Amin. Amin. Sebab malaikat Tuhan melayani kita di tempat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Itu mengelilingi kita, saudara. Ya, jadi saya minta tolong buka panca inderanya semua. Itu Roh Kudus ada di tempat ini, malaikat Tuhan banyak di tempat ini, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Minggu yang lalu ada salah satu teman, bahkan rekan kerja kami di kantor dulu. Dulu waktu saya di kantor, saya kerja, tapi obrolannya bukan kerja, tapi menginjil. Sampai hari ini dia mengalami lawatan Tuhan, bahkan telah bertobat, telah dibaptis. Apa yang terjadi, saudara? Perkataan kita, kalau kita beritakan Injil, maka Roh Kudus ikut bekerja. Yang dialami oleh seseorang ini namanya Stella Handoko. Yang dialaminya adalah dia menguji apakah benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benarkah Tuhan itu mengampuni dosa-dosa saya? Dalam kesaksiannya, saudara, dia mengalami mimpi 2 kali. Mengalami mimpi. Apa dalam mimpinya? Ketika dalam mimpinya didatangi oleh seorang yang berjubah putih terang, dia tidak bisa menatap. Apa kata orang tersebut dalam mimpinya? Kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau menyakiti aku? Inilah aku, Kristus Tuhanmu. Marilah aku perlihatkan kepada keselamatan. Begitu dia merasakan di dalam mimpinya, sampai bangun menangis tidak henti-hentinya. Tapi masih ada pertanyaan dalam hatinya. Bagaimanakah ketika aku dibuang oleh keluargaku untuk mempertaruhkan imanku ini? Lalu beberapa 1 minggu kemudian dia mengalami mimpi lagi. Apa dalam mimpinya? Jangan pandang dunia yang tidak menyelamatkanmu, pandanglah yang menebus dosa-dosamu. Inilah aku, Kristus Tuhan, yang menyelamatkanmu. Di situ dia mengambil keputusan bulat dan penuh untuk mau dibaptis, dan puji Tuhan telah mengalami hidup yang baru hari ini. Amin. Orang yang baru bertobat saja menggebu-gebu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita yang sejak lahirnya sampai hari ini kita bisa kembali menggebu-gebu kepada kesimpulan-mula? Ternyata seringkali ditimpa oleh persoalan hidup, kadang naik dan kadang turun. Tapi yang diinginkan Tuhan, dalam kitab Wahyu berkata, jangan suam-suam kuku. Ini firman ini kena juga di saya, saudara. Bukan hanya ngomongin saja, tapi saya ingin mau belajar. Mari belajar, saudara. Amin. Selanjutnya, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27, enggak usah dibaca, saya sebutkan saja bahwa dikatakan, ibu inilah anakmu. Dalam kengerian, dalam ketakutan
yang diderita oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkeluh kesah, ibu inilah anakmu. Artinya pandang Tuhan, inilah anakmu, lihatlah apa yang dialami, yang diderita oleh anakmu. Begitupun kita. Tuhan mau berkata, lihatlah penderitaanku, prosesku untuk menyelamatkanmu di atas kayu salib, sampai saya ditombak, bahkan dimahkota duri, ditombak, dicabik-cabik, dirusak seluruh tubuhnya. Namun lihatlah aku, betapa aku berkorban untuk saudara, untuk hidup keluarga saudara. Bagaimana kau saudara tenang-tenang saja sampai saat ini? Inilah yang harus kita perhatikan. Ibu inilah anakmu, masih banyak makna rohaninya itu. Apakah kita merasakan hal demikian? Kalau kita merasakan hal yang demikian, mari saudara coba kita bawa perasaan kita 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus diproses sampai mati di atas kayu salib. Kalau hidup kita bisa merasakan yang sama, tentu sampai hari ini kita tidak mau berbuat dosa. Amin. Kita mau belajar dari hal ini. Karena ini cuma agung saudara, saya sampaikan firman Tuhan sekitar 3 jam. Jadi yang mau tidur silakan tidur dulu, nanti dibangunkan. Kita baca di dalam Matius pasal 29 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Begini bunyi firman Tuhan. Maaf, mulai dari ayat 45 saja. Ayat 45. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Nah, perhatikan, orang yang ada di situ ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar hal itu, orang yang berdiri di situ di sekeliling tempat itu di Golgota mengatakan bahwa memanggil Elia. Tuhan Yesus memanggil Elia. Masih penasaran, masih belum tahu. Nah, selanjutnya kita perhatikan ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, perhatikan, perasaan yang tegak-tengkuk melihat kondisi dan keadaan Tuhan yang ada di atas kayu salib, sedang mengeluh dalam kesakitan, dalam penderitaan, masih berkata, dia memanggil Elia. Kita lihat apakah benar-benar dia Tuhan. Itu masih ada perasaan untuk mengolok, mengejek. Coba, banyak pada akhir zaman orang-orang ketawa di atas penderitaan orang lain. Banyak yang terjadi juga karena pernah dialami oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hidup orang Kristen tidak demikian. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan saudara, tabernakel ini adalah gambaran yang ada di sorga. Amin. Tabernakel ini adalah jalan kehidupan setiap umat percaya. Tapi saya katakan tadi, darah binatang tidak mampu menghapuskan secara total kesalahan orang Kristen, kesalahan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tabernakel itu adalah kegenapan firman Allah. Tabernakel itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Semua yang dari mulai pintu gerbang saudara sampai tabut perjanjian
perjanjian adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah. Ini jadi tidak ada pembatas bagi kita sampai ke ruang Mahkudus, sebab tabirnya itu tirai pintu kemah itu telah terbelah lewat kematiannya. Oleh sebab itu bisa kita berdoa di dalam pribadi Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa. Engkau telah membuka kesempatan bagiku untuk berseru kepadamu lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Jika kita mau mengimani perkataan demikian, apa yang terjadi? Mukjizat itu nyata. Amin, saudara. Nah, selanjutnya Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 28, aku haus. Yohanes pasal 19 ayat 30. Ini kita perhatikan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Artinya pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia ini sudah selesai. Pengampunan sudah diberikan kepada kita. Amin. Pengampunan itu tercurah sampai saat ini. Namun ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya, bukan pengampunan lagi, tetapi pengangkatan, mengambil kita, membawa kita kepada keselamatan, dibawa kepada sorga kekal. Nanti pada puncaknya langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Haleluya, amin. Nah, oleh sebab itu Lukas pasal 23 ayat 46, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Artinya kasih Tuhan itu sampai habis-habisan, sampai matinya di atas kayu salib, tetap mengampuni, tetap mengasihi umatnya. Kita belajar dari hal demikian. Sampai kapanpun kita berusaha meluangkan, membuka pengampunan kepada siapapun. Kalau kita mau diampuni, maka kita pun terampuni. Amin, saudara. Nah, itulah ketujuh perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu perkataannya. Lalu kalau kita maknai apa yang diharuskan, yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, banyak sekali, saudara. Namun kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata, orang yang mengikut aku harus memikul salibnya. Kita baca di dalam Roma pasal 8 dulu, ayat 35 sampai 36. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan baik-baik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kalau hati kita sudah percaya. Amin. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita mengimani, mempribadikan firman. Namun jangan berpikir bahwa mengikuti Tuhan sepenuhnya itu tidak ada proses, hanya kebahagiaan. Harus tahu, kebahagiaan yang kekal itu nanti, saudara, pada waktu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita menikmati kerajaan 1000 tahun damai, dan terakhir langit baru dan bumi baru. Nah, selama kita di dunia ini, saudara, kalau kita benar-benar mengikuti Tuhan, tetap melekat dalam setiap pribadi orang yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang.
melaksanakan firman Allah. Amin. Tapi Tuhan berbicara. Ada satu pujian bahwa langit tidak selalu biru. Amin. Kadang ada warna putih, ada warna biru langit itu. Jadi artinya kita tidak selamanya dalam proses penderitaan. Ada kalanya kita menerima kebahagiaan. Amin. Sebab Allah kita maha kaya segalanya. Bukan memperkaya kita dalam penderitaan, namun juga bisa mengobati kita, membebat kita dalam penderitaan, bisa memberikan kita suatu kebahagiaan. Perhatikan, penindasan, kesesakan, penganiayaan. Kalau kita melihat orang lain menganiaya kita, bahkan kita dihimpit, kita melihat hal-hal menjadi masalah, jadi pikiran kita menjadi negatif. Nah, itu juga menjadi suatu sandungan dan kesalahan terbesar dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau memikul salib, kita harus memikul 9 proses penderitaan salib. Itu mau gak mau harus, itu gak bisa. Tidak bisa kita menghindar. Karena itulah yang seharusnya, yang sebenarnya memikul salib. Oleh sebab itu, kadang di zaman dulu, bahkan sampai saat ini, orang-orang yang berhala, kadang mereka datang di pohon-pohon besar memberikan sesajen, memberikan persembahan kepada roh-roh lain, ilah-ilah lain. Tetapi sesungguhnya pada akhir zaman ini, roh pemberhalaan perasaan itu yang sesungguhnya ada di dalam pribadi manusia, yang harus kita hapus. Berhala perasaan sangat-sangat membatasi kita berseru kepada Tuhan. Berpikir negatif dan tidak selalu mengutamakan hal positif, itu juga dapat menghambat doa-doa tidak terjawab. Nah, mari kita flashback kehidupan ini supaya kita sama-sama memaknai Jumat Agung ini, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan, pengampunan Tuhan selalu baru setiap saat bagi kita. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang pertama, menebus seluruh dosa dunia. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Terus sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya Kristus mati bagi kita hanya satu kali saja, bukan 2 kali, saudara. Jangan 2 kali menyalibkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus hanya sekali mati di atas kayu salib. Jangan ulang dan ulang dan ulang menyalibkan Tuhan dalam pribadi saudara. Firman Tuhan berkata hanya satu kali saja menanggung dosa banyak orang. Tapi ketika datang yang berikutnya, bukan menanggung dosa, tapi menganugerahkan keselamatan, kata firman Tuhan. Kita melakukan dosa, tapi melanggar terus dan melanggar terus. Allah itu Maha Kasih, mengampuni terus menerus. Tuhan itu bisa bosan melihat orang-orang yang terus melakukan pelanggaran, namun tidak bosan-bosan, hanya mengandalkan. Ada contoh dulu, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau kita melakukan pelanggaran, kita bertobat hari ini, Allah itu Maha Kasih, selalu mengampuni kita. Kita berbuat dosa lagi, kita diampuni lagi. Hati-hati saudara, Tuhan hanya menanggung kesalahan kita hanya satu kali di atas kayu salib, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Amin. Itu. Jadi kita harus perhatikan. Kalau kita terobsesi, ada cita-cita untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan, seluruh segi kehidupan itu kita koreksi. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Sempurna mengampuni, sempurna dalam kasih.
Namun manusia tidak ada yang sempurna. Tapi ada kalanya kita belajar, terus belajar sampai ke dewasaan iman yang penuh. Selanjutnya dibaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Nah, diperhatikan. Yang jauh semakin dekat, yang bertobat semakin dekat, yang mengalami pengurapan semakin dekat, yang mengalami kepenuhan roh semakin melekat. Itulah tabernakel di dalam pribadi kita. Kita perhatikan hari ini, tingkatan iman kita sampai hari ini di mana? Apakah sudah di Roh Maha Kudus? Apakah terombang-ambing hanya di pintu gerbang? Orang yang sering terombang-ambing adalah imannya masih di pintu gerbang, saudara. Terombang-ambing sering meleset dalam pola pikir, memahami pemahaman yang seringkali tidak benar. Itu imannya seringkali turun di pintu gerbang, saudara. Orang anak-anak kecil sering merengek-rengek. Berarti iman seseorang kalau sering merengek-rengek, terombang-ambing sana sini, dia imannya masih di pintu gerbang. Tapi iman yang sempurna yang dikehendaki Tuhan, itu nanti sampai di pintu tirai itu, sampai melekat menyatu dengan pribadi Tuhan. Nah, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin mendekat, yang dekat semakin menyatu, yang menyatu semakin melekat. Satu bagian. Ayat firman Tuhan yang terakhir mengatakan bahwa Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Seringkali orang salah memahami ini, membatalkan perjanjian lama, memberlakukan hanya firman di perjanjian baru yang benar. Itu salah kaprah. Artinya keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri. Artinya perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, telah digenapi di dalam pribadi Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, yang pertama menebus seluruh dosa dunia, membatalkan hukum Taurat dan segala aturannya, mematahkan segala jenis hukum Taurat. Nah, selanjutnya menyembuhkan dan menanggung setiap jenis penyakit kita, dan selanjutnya mematahkan kesia-siaan supaya hidup diberkati. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9, silakan. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kita perhatikan, seringkali kita sia-sia, seringkali kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan dari saudara atau dari orang lain, namun dengan pengorbanan kasih karunia Tuhan itu mematahkan kesia-siaan itu bagi kita, sehingga kita diberkati. Amin. Nah, diberkati dalam segala usaha, diberkati dalam segala apa yang dikerjakan, diberkati dalam iman, dibaharui pengharapan dan terlebih kasih. Nah, sehingga hidup itu menjadi berkat. Kita diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mau menjadi berkat. Amin. Itulah makna Jumat Agung itu. Nah, kemudian memulihkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Itu tadi, bahwa tembok pemisah sudah rubuh, bahwa pintu tirai terbelah. Ini
sudah tidak ada tembok yang memisahkan kita, lalu langsung masuk kepada hadirat Allah. Artinya kita dapat merasakan hadirat Allah setiap saat di mana Tuhan berhadirat. Amin. Nah, memulihkan hubungan. Kemudian selanjutnya, seluruh kutuk-kutuk mulai dari Taman Eden, saudara. Kalau benar-benar kita menghidupi Kristus, seluruh kutuk-kutuk dari Taman Eden. Apa kutuk dari Taman Eden? Seketika Hawa melanggar firman Tuhan, Adam melanggar firman Tuhan, sehingga kutuk itu sampai kepada keturunannya sampai hari ini. Kutuk dosa, upah dosa adalah maut. Nah, kutuk itu telah dipatahkan di atas kayu salib. Amin. Nah, bukan hanya itu saja. Kutuk-kutuk pemberhalaan, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk roh-roh pemberhalaan, kutuk-kutuk roh-roh nenek moyang yang dulu menyembah ilah-ilah lain. Kutuk itu harus dipatahkan, diselesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara merasakan bahwa dulu leluhurnya ada penyembah-penyembah berhala, segera hari ini mulai dipatahkan, diputuskan lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sebab orang-orang yang hidup yang penuh Roh Kudus nanti menjadi mempelai wanitanya, lepas dari semua kutuk-kutuk itu. Tidak ada satupun kutuk yang melekat dalam hidupnya. Kalau kita mau hidup kita lepas dari segala kutuk, kutuk dosa, kutuk kemiskinan, bahkan kutuk-kutuk penyembahan berhala, kita harus lepas dari itu semua. Maka Roh Kudus turun. Kematian di atas kayu salib melambangkan bahwa kita mati bersama dengan Tuhan supaya kita mengalami hidup yang baru. Amin. Nah, selanjutnya diberi hati yang baru supaya Roh Kudus bertata. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Selanjutnya kita perhatikan, dipercayakan kuasa dan identitas surgawi. Kalau sudah diberikan hati yang baru, Roh Kudus bertata, maka dipercayakan kita kuasa dan identitas surgawi ada bagi kita. Identitas surgawi sudah ada, yaitu seperti menjadi warga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, dan mempelai wanitanya Tuhan. Itu identitas surgawi. Kita perhatikan hari ini, kita ada di identitas mana? Identitas mana? Tergantung dari sisi iman kita ada di mana. Amin, saudara. Nah, setelah dipercayakan kuasa dan identitas dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita perhatikan dulu Yohanes pasal 1 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, itu identitas menjadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga, bahkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Tergantung bagaimana kita hidup di dalam firman itu. Itulah kualitas kita. Amin. Setelah dipercayakan identitas surgawi, lalu dikuduskan. Ibrani pasal 10 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Kita dikuduskan satu kali untuk selamanya. Artinya orang yang hidup di dalam Kristus, menghidupi firman, dikuduskan. Arti dikuduskan ini, saudara, dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari orang-orang yang tidak hidup berdasarkan firman. Ada orang yang percaya, tapi hanya percaya, tidak melakukan firman. Namun kualitas iman hanya sampai di situ. Kalau namanya dikuduskan, artinya dipilih oleh Tuhan, dipingit oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk menerima kuasa, hikmat dan makrifat Allah dalam melaksanakan apa yang dipercayakan Tuhan pada akhir zaman. Amin. Kita disebut menjadi generasi pemenang abadi.
Orang-orang yang menjadi generasi pemenang abadi, itulah orang-orang yang dikhususkan, dipisahkan dari dunia untuk menerima hubungan jalinan kasih kepada Allah Bapa Surgawi. Selanjutnya, Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Katakan amin. Nah, makna Jumat Agung hari ini adalah bahwa Tuhan tidak terbatas untuk mengasihi kita, namun Tuhan membenci kalau kita tidak bertobat. Allah itu pencemburu. Kita harus bertobat dan kita mau memberi diri diurapi Roh Kudus. Kita mau menghidupi firman, sebab tubuh kita adalah bait Allah yang rohani. Kalau sudah menjadi bait Allah yang rohani, kita dikuduskan oleh Tuhan sampai kepada dewasa rohani, sehingga kita mau dipingit oleh Tuhan menjadi mempelai wanitanya yang siap melaksanakan perintah-perintah Tuhan pada akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, lewat kematiannya di atas kayu salib, curahan darahnya, cucuran-cucuran bilur-bilurnya, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau kita telah disakiti oleh seseorang, kita tersandung oleh perkataan seseorang, atau kita tidak bisa menerima yang menyakiti kita, mari semua kutuk-kutuk Taman Eden, mulai dari Taman Eden sampai hari ini, termasuk kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk-kutuk yang dipercayakan oleh nenek moyang kita harus putuskan lewat kematian di atas kayu salib. Maka Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Amin. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita. Terlalu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, tercurah di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami percaya Jumat Agung, kami memaknainya bahwa kami mau menghidupi firman, dan kami percaya ketika kami menghidupi firman, kuasa bilur-bilur Tuhan berkuasa hidup dalam hidup kami, mematahkan segala dosa, menghapuskan segala dosa kami, bahkan segala kutuk-kutuk pemberhalaan kami tinggalkan. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa terlalu besar kasih-Mu bagi hidup kami. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau membuka pengampunan, melepaskan pengampunan, menghargai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Telah kulihat. Haleluya. Telah dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Telah kulihat. Mari kita hayati lagu ini. Kita harus menyadari proses yang dilalui oleh Tuhan. Kita harus mengerasa
Mari saudara kita lepaskan
Melalui kuasa cucuran darah-Mu, kami percaya hidup kami dipulihkan saat ini. Hidup kami dipulihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, hidup kami diubahkan menjadi manusia lain. Hidup yang baru kami hidupi di dalam Kristus. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, segala kutuk-kutuk dihapuskan, dibebaskan dari kehidupan kami. Segala dosa-dosa dan pelanggaran kami mau bertobat saat ini. Kami mau persekutuan dengan tubuh Tuhan. Maka hidup kami menjadi baru saat ini. Kutuk-kutuk terlepas, sakit penyakit terlepas saat ini. Belenggu-belenggu ikatan-ikatan maut iblis yang mendakwa kami percaya kami telah dibebaskan, kami telah hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, akan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan supaya mengalami Tuhan di dalam setiap sendi kehidupan. Kami percaya seluruh waktu hari ini dilawan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Engkau urapi, ampuni setiap cacat celah, dan urapi Roh Kudus. Kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Haleluya. Karya terbesar di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Melalui proses kematiannya di atas kayu salib, mari kita bersekutu dengan kematian Tuhan, supaya segala kutuk, dosa dan pelanggaran kita dilepaskan, diampuni. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Dengarkan firman Allah di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita bersama-sama memakan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kita angkat darah Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita imani bahwa kita diampuni. Mari kita makan dan minum tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya hari ini kita bebas dari segala kutuk, dari segala dosa. Kita telah hidup menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Demikianlah kami percaya bahwa hidup kami diurapi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada WN. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya hamba-Nya selalu diberikan kuasa yang dari Tuhan, urapan yang dari Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan dan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan pujian karya terbesar. Kasih-Mu atas kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, Engkau yang telah mengaruniakan Tuhan tubuh-Mu untuk disalibkan bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan, sehingga kami, dosa-dosa kami Tuhan telah Kau tanggung, telah Kau tebus Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami telah menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan, semoga persembahan ini Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karya terbesar. Karya terbesar. Kami sudah tidak bermaaf berdiri, dan kepada hamba-Nya kami persilakan. Yang sama hidup kami berkemenangan hari ini melalui peringatan Jumat Agung. Seluruh umat di muka bumi ini memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, dan kami percaya setiap umat dilawan oleh kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami, sebab kami telah menerima pengampunan yang baru. Kutuk-kutuk telah dibebaskan bagi hidup kami, dosa-dosa telah diampuni, yang sakit disembuhkan saat ini, bahkan yang menghadapi permasalahan besar kecil dapat Engkau berikan kekuatan untuk dapat melewatinya. Hidup kami dibebaskan, hidup kami merdeka, hidup kami berkemenangan. Apapun keadaan kami, Tuhan memulihkan kami oleh pengorbanan Tuhan. Berkati ibadah ini, Engkau berkati jemaat ini, Engkau berkati semuanya, supaya kelak kami dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Bahkan saudara-saudara kami belum hadir, Engkau rawat, Engkau berkati, dan bawa jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Bahkan Ponorogo ini, Banjarnegara, Engkau pakai sebagai biji mata Tuhan. Indonesia pada umumnya Engkau berkati, seluruh umat-Mu di seluruh muka bumi dilawan oleh Tuhan. Pemerintahan bangsa kami Tuhan berkati, Engkau berikan hikmat dan kuasa-Mu dalam menciptakan suasana harmonis di tengah-tengah rakyat bangsa Indonesia. Bahkan Engkau memakai Indonesia menjadi berkat bagi segala bangsa. Engkau memakai kami dari tempat ini sebagai pelaksana keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kuasa tubuh dan darah Tuhan melekat dalam hidup kami. Kami imani pemulihan telah terjadi. Kami dipulihkan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus
Tuhan, diberkati oleh Tuhan, masa depan penuh harapan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, balaskan dalam kehidupan kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hidup kami diberkati dan siap mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Dan sekarang kami siap menerima berkat-berkat yang terbaik. Berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat dari Allah, dari Abraham, Ishak dan Yakub, turun atas hidup kami. Berkat-berkat menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kami terima saat ini berkat-berkat dari bumi, dari Samudra Raya, dari seberang lautan, mengalir dalam setiap kehidupan kami, dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kami imani dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang percaya sama-sama berkata amin. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati kita semua.